Andaikan Bapak Ibu guru sekalian sudah memahami terkait dengan linearitas dengan tepat, pasti tidak akan menyesal karena mengalami ditolak perbaikan. Di sini Bapak Ibu karena Bapak Ibu salah memilih untuk bidang studi PPG yang Bapak Ibu tidak memahami bagaimana memilih linearitas dengan tepat. Nah, di video ini pastikan Bapak Ibu menyimak sampai selesai karena akan kami bahas cara atau tips linearitas dengan tepat dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, jumpa lagi dengan saya Ali Zainal. Di video ini kita akan membahas linearitas PPG yang terbaru dan tentu ini akan memberikan jawaban kepada Bapak Ibu sekalian yang mana mungkin ditolak dalam tolak perbaikan karena salah memilih linearitas. Tentu akan sangat kecewa ya, kaget ya, mungkin menurut Bapak Ibu sudah tepat tapi ditolak perbaikan. Tapi bersyukur Bapak Ibu kalau ditolak perbaikan karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Bapak Ibu sekalian tentu akan rugi waktu ya bila mana nanti ditolak ya, mantau terus, lihat terus, ternyata hasilnya ditolak perbaikan dan Bapak Ibu harus kerja ulang. Nah, pastikan Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang belum upload berkas atau mengirim berkas ajuan atau yang sudah ditolak perbaikan, silahkan Bapak Ibu bisa menyimak video ini. Dan juga tidak hanya itu, Bapak Ibu semuanya bisa pastikan memahami linearitas ini karena ini juga sangat penting bagi Bapak Ibu guru semuanya ya. Kami ingin ingatkan terlebih dahulu Bapak Ibu bahwa pendaftaran PPG jangan lupa sampai 25 Februari ya. Bapak Ibu pastikan di 25 Februari ini Bapak Ibu sudah selesai unggah data dan usahakan kalau bisa jangan mepet-mepet Bapak Ibu sekalian. Sekarang sudah tanggal 19, kalau bisa tanggal 23 ya, H-2 Bapak Ibu sudah kirim ya. Begitu tipsnya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa segera. Kalau masih kesulitan tanyakan di kolom komentar ya. Ini belum apa-apa sudah minta pertanyaan ya. Nanti dulu Bapak Ibu ya, silahkan simak dulu sampai selesai agar Bapak Ibu benar-benar memahami. Baik, sumber linearitas dari yang akan kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan linearitas ini sumbernya jelas. Ada Permendikbud nomor 16 tahun 2019, SE nomor 0248 terkait dengan pendaftaran PPG, dan SE nomor 0305 untuk perubahan dari SE yang sebelumnya ini. Nah, pada perubahan ini telah di-upgrade untuk jadwal terbaru, kemudian juga linearitas Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu pastikan jangan ragu untuk memahami ya berdasarkan info yang kami sajikan ini. Tentu edaran nomor 0248 ini jelas, kemudian 0305 Bapak Ibu, dan yang terakhir adalah untuk Permendikbud nomor 46 2016. Nah, di sini perlu kami sampaikan Bapak Ibu kenapa sumber resmi ini agar Bapak Ibu juga lebih mantap lah, lebih yakin, karena video yang kami buat ini juga tujuannya untuk bersama-sama memantapkan, memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian agar tidak ragu lagi dan jelas Bapak Ibu ya, jadi tidak galau lagi ya terkait dengan linearitas. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan coba ambil cuplikan-cuplikan yang sangat penting dan menurut saya menjadi poin-poin penting dalam Bapak Ibu nanti memilih prodi PPG atau linearitasnya. Di sini sudah tercantum Bapak Ibu ya, ada pertanyaan jika guru memiliki S1 PGSD ya, tapi ini nanti akan tergeneral ya, akan terkonversi ke semua jurusan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu konsep ini paham, nanti bisa memahami semuanya. Nah, jadi jika memiliki S1 PGSD namun mengajar di TK Bapak Ibu ya, apakah linear jika memilih bidang PPG? Jadi kalau S1-nya PGSD tapi mengajar di TK, apakah bisa memilih bidang studi PGSD untuk PPG-nya? Baik, di sini Bapak Ibu perhatikan baik-baik, linearitas pada PPG ditentukan dari prodi S1 atau D4. Kata kuncinya di sini Bapak Ibu ya, ditentukan dari S1-nya Bapak Ibu. Kemudian pilihan bidang studi PPG sesuai dengan tabel linearitas ya, tabel linearitas pada surat tentang perubahan jadwal dan tabel linearitas PPG dalam jabatan ini. Ya, tabel linearitas ini yang dimaksudkan di mana Bapak Ibu? Ada di surat edaran terbaru terkait dengan perubahan jadwal PPG ini nomor 0305. Di sini sudah ada berkaitan dengan linearitas yang jelas Bapak Ibu ya.
Nah, di sini ini tabel linearitas yang dimaksudkan ya. Ini ada banyak sekali lembarannya. Begitu Bapak Ibu, dan kita lanjut terlebih dahulu. Guru yang memiliki S1 PGSD maka linear jika memilih prodi PGSD ya. Jadi S1 PGSD maka akan linear jika memilih bidang studi PGSD. Kita lihat Bapak Ibu. Ya, ini S1 PGSD tentu akan linear sekali dengan prodi PPG PGSD. Jenjangnya di sini SD ya Bapak Ibu. Jelas di sini Bapak Ibu ya. Nah, berikut Bapak Ibu, kita lanjut poin-poin berikut ya. Meskipun mengajar di taman kanak-kanak Bapak Ibu, adapun SK mengajar taman kanak-kanak ini sebagai pembuktian saja Bapak Ibu bahwa yang bersangkutan masih aktif mengajar sebagai guru ya. Jadi Bapak Ibu mengajar di TK walaupun S1-nya PGSD, maka ambil saja prodi PPG PGSD. Clear Bapak Ibu ya, karena acuannya adalah S1. Dan ini juga berlaku pada semuanya. Bapak Ibu mau S1 pendidikan biologi, pendidikan kimia, pendidikan fisika, matematika. Nah, acuannya adalah Bapak Ibu S1-nya apa? Bukan Bapak Ibu mengajar di jenjang mana atau mengajar di kelas apa ya. Kuncinya adalah Bapak Ibu S1-nya apa. Begitu ya Bapak Ibu poinnya. Nah, tapi jangan skip dulu Bapak Ibu ya, pastikan simak sampai selesai agar Bapak Ibu, karena di berikut akan ada info yang sangat lebih memahamkan lagi Bapak Ibu ya. Berikutnya Bapak Ibu, setelah memiliki sertifikat pendidik untuk PGSD, nah ini Bapak Ibu tadi sebelumnya galau ya, galau karena Bapak Ibu ini saya mau ambil PGSD sertifikat pendidik atau PPG PGSD, tapi saya kan ngajar di TK, bagaimana ya? Nah, di sini Bapak Ibu, setelah memiliki sertifikat pendidik PGSD, jika lulus PPG, apakah guru tersebut dapat mengajar di TK ya, atau harus pindah ke SD Bapak Ibu? Jawabannya adalah ini Bapak Ibu, setelah memiliki sertifikat pendidik PGSD, jika ingin memenuhi syarat sebagai penerima tunjangan profesi, jadi simpelnya Bapak Ibu jika sudah lulus PPG untuk PGSD dan sertifikasinya mau cair, maka Bapak Ibu harus memperhatikan linearitas pada Permendikbud nomor 16 tahun 2019 ya. Nah, ini kalau lulus PPG dan Bapak Ibu sudah mengantongi sertifikat pendidik. Acuannya di Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Kita langsung cek Bapak Ibu ya, tuntas. Di sini Bapak Ibu, berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 16 tahun 2019, kita lihat di sini kode dan nama bidang studi sertifikasi. Kita lihat untuk PPG atau yang memiliki sertifikat pendidik guru kelas, ternyata Bapak Ibu di sini bisa mengampu bidang mata pelajaran guru kelas di taman kanak-kanak. Bagaimana Bapak Ibu, paham ya? Jadi bisa Bapak Ibu kalau sudah memiliki sertifikat pendidik PGSD itu nanti bisa mengajar di TK, ini jelas Bapak Ibu ya. Nah, ini mata pelajaran yang diampu dengan sertifikat pendidik jenjang TK ya, kode nama bidang studi sertifikasi guru kelas 024 ya, bisa mengampu mata pelajaran guru kelas ya. Ini Bapak Ibu, jadi selain guru kelas TK asli juga bisa guru kelas ya. Ini 0024 kodenya jelas Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu, dan berikut kita lanjut ya, sudah clear Bapak Ibu untuk yang PGSD, dan ini juga berlaku pada semuanya nanti Bapak Ibu. Nah, kuncinya adalah Bapak Ibu jika masih ingin mendaftar PPG ya, acuannya adalah S1-nya apa ya. Ini S1-nya apa, silakan ambil prodi PPG yang tersedia berdasarkan prodi S1 Bapak Ibu ya. Silakan ambil ya prodi S1 Bapak Ibu ya, PPG-nya sesuai dengan S1-nya ya. Ini juga berlaku semuanya Bapak Ibu ya, tidak hanya PGSD ya. Ini juga jelas, misalkan untuk PJOK juga ini. Jadi PJOK ini banyak sekali jurusan bisa mengambil PPG PJOK di sini ya. Itu. Dan berikut Bapak Ibu kita bahas lanjut ya. Yang mana di sini kita sampelkan atau contoh lagi untuk prodi sejarah. Nah, ini contoh kecil, nanti tergeneral ke semua jurusan Bapak Ibu ya. Jika memilih sejarah ya, namun saat mengajar ini di SD atau SMP, apakah dapat lulus seleksi administrasi? Nah, ini Bapak Ibu, ini juga sering terjumpai. Bapak Ibu sudah lulus P3K, saya PPG sejarah lulus P3K di SD, bagaimana saya ambil PPG apa? Nah, ini
Guru dapat memilih bidang studi PPG lintas jenjang selama linear dengan prodi S1 D4. Kuncinya tetap S1 D4-nya, Bapak Ibu ya. S1-nya tetap kunci. SK mengajar hanya untuk membuktikan keaktifan mengajar ya. Ya tetap ya, poinnya tetap S1-nya yang menjadi acuan Bapak Ibu ya. Itu. Dan Bapak Ibu sekalian, walaupun Bapak Ibu nanti sudah memiliki sertifikat pendidik sejarah ya, walaupun Bapak Ibu tidak sesuai ya, artinya tidak sesuai dengan prodi S1-nya dengan yang diajarkan ya. Ini jelas Bapak Ibu ya. S1-nya sejarah. Memilih PPG sejarah karena S1-nya sejarah. Ya, namun mengajar di SD. Nah, kalau di surat edaran Bapak Ibu sekalian, surat edaran di sini. Nah, di sini untuk Bapak Ibu mengambil prodi PPG PGSD tidak bisa karena di sini tidak ada sejarah Bapak Ibu. Tidak bisa ini. Nah, ini tidak ada ini. Nah, tidak ada, saya silang ya. Tidak ada ya kalau Bapak Ibu sejarah. Nah, maka Bapak Ibu tetap pilih sesuai dengan S1-nya. Bapak Ibu pendidikan sejarah. Ya, kita cari pendidikan sejarah. Nah, ini dia. Bapak Ibu pendidikan sejarah. Nah, ini bisa mengambil IPS. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu, saya sarankan walaupun Bapak Ibu bisa mengambil IPS untuk guru sejarah, ya. Nah, ini dia. Bapak Ibu pendidikan sejarah, ya. Saya sarankan ambil sesuai sesuai dengan S1 dan kalau bisa yang klop Bapak Ibu, sejarah ya sejarah, biologi ya biologi, kimia ya kimia. Kenapa Bapak Ibu? Nah, kita lanjut di sini Bapak Ibu. Nah, ini dia, jika memiliki D4 atau S1 sejarah sebaiknya memilih PPG, IPS atau sejarah. Nah, ini akan menjawab pertanyaan tadi Bapak Ibu ya. Nah, memilih PPG sejarah atau IPS. Nah, ini dia Bapak Ibu, bagi guru yang memilih S1 sejarah sebaiknya pilih PPG sejarah. Ini juga berlaku pada semuanya Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan S1 kimia, S1 biologi, S1 geografi ya. Sebaiknya memilih PPG sesuai ya, PPG geografi, PPG kimia, PPG biologi ya. Karena sangat bersesuaian dengan latar belakang pendidikan sehingga diharapkan tingkat kelulusan lebih tinggi ya. Walaupun Bapak Ibu nanti bisa mengambil IPS tapi sangat rentan tidak lulus nanti Bapak Ibu. Karena apa? Karena IPS kan mempelajari semuanya, tidak hanya sejarah. Dan Bapak Ibu saya sangat yakin tidak begitu menguasai karena Bapak Ibu basicnya kan sejarah. Nanti jika dikasih soal geografi, dikasih soal ekonomi kan berat juga Bapak Ibu ya. Betul tidak Bapak Ibu? Betul sekali, jawab di kolom komentar ya. Baik, itu Bapak Ibu, dan ini juga berlaku pada semua bidang studi khususnya yang IPA IPS itu ya. Mau biologi IPA, biologi fisika kimia, ambil saja sesuai, biologi ya biologi. Karena nanti dampaknya ini Bapak Ibu, karena sangat rugi sekali kalau Bapak Ibu tidak mengambil sesuai dengan yang Bapak Ibu kompetensi Bapak Ibu ya. Itu semoga ini bisa memberikan pencerahan Bapak Ibu ya. Dan berikut Bapak Ibu, bagaimana dengan guru yang mengampu mapel prakarya, karena tidak ada linearitas di PPG prakarya ini, tidak ada ya. Kalau kita lihat di surat edaran memang tidak ada Bapak Ibu ya, prakarya ini tidak ada ya, sehingga Bapak Ibu solusinya bagaimana? Nah, Bapak Ibu, guru prakarya dapat memilih bidang studi sesuai dengan S1-nya masing-masing ya. Misalkan guru fisika ya dapat memilih bidang studi fisika pada SMA dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena nanti untuk prodi-prodi ini akan linear berdasarkan di Permendikbud nomor 16 tahun 2019 ini ya, akan linear Bapak Ibu. Kalau tidak percaya kita buktikan. Misalkan Bapak Ibu sudah memiliki fisika tadi ya, sudah memiliki jurusan fisika S1, kemudian PPG lulus ya, sudah memiliki sertifikat pendidik fisika. Nah, kita lihat untuk prakarya ini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nah, ini untuk mapel prakarya, Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikat pendidik ini bisa Bapak Ibu linear ya. TIK juga linear. Dan banyak juga yang tanya, saya TIK Pak, tidak ada prodi PPG nya karena saya mengajar prakarya. Ambil saja prodi PPG TIK. Nah, nanti jika Bapak Ibu sudah bersertifikat pendidik TIK akan bisa atau linear dengan prakarya SMP Bapak Ibu ya. Nah, kalau SMA itu ada sendiri Bapak Ibu ya, SMA ada sendiri, kita lihat di sini ya.
Ini untuk bidang studi SMA sekarang. Kita lanjut SMA. Nah, sekolah menengah atas ini Bapak Ibu ya, sekolah menengah atas. Kita lihat yang prakarya. Nah, prakarya dan kewirausahaan ini ya. Bapak Ibu kita cek di sini. Nah, di sini ada fisika, kimia, biologi, ekonomi dan seterusnya TIK ya. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Ini. Jadi Bapak Ibu yang sudah prodinya ini, sudah memiliki sertifikat pendidik ini, pasti linear dengan prakarya sesuai dengan Permendikbud yang resmi dan masih berlaku ini Bapak Ibu sekalian ya. Itu jika info ini bermanfaat silahkan di like, share, subscribe untuk update berikutnya. Dan kalau masih bingung tanyakan di kolom komentar Bapak Ibu, kita akan diskusi dan membantu menjawab. Sampai jumpa Bapak Ibu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.